Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in 'ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala kebaikan, atas segala nikmat yang kita rasakan pada pagi hari ini. Salawat serta salam semoga senantiasa terlimpah kepada suri tauladan kita, Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan orang-orang yang senantiasa istiqomah di jalannya hingga akhir zaman. Baik, kita buka majelis pagi ini ya dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana kabarnya, Desa Ustan, Mbak Selna? Alhamdulillah, sehat Teh. Alhamdulillah. Baik, langsung kita mulai saja ya. Pada hari ini belajar kepada Ummu Sulaim ya. Salah satu sahabiah yang banyak kita sering dengar namanya, Ummu Sulaim. Beliau adalah ibunda dari Anas bin Malik ya. Anas bin Malik adalah salah satu pelayan Rasulullah SAW. Ummu Sulaim itu Ummu Sulaim yang selama ini kita kenal mempunyai nama lengkap Rumaisyah. Rumaisyah Ummu Sulaim binti Malhan bin Khalid bin Zaid bin Hiram bin Jundab bin Amir bin Nunam bin Adi bin An-Najjar al-Ansariyah al-Hazrajiyah. Jadi beliau adalah sahabiah dari golongan Ansor yang berasal dari suku Hazraj. Singkat cerita, beliau itu seorang wanita sahabiah ya, yang dikenal dengan eloknya, parasnya yang elok. Kemudian beliau memiliki akhlak yang baik. Beliau memiliki budi pekerti yang baik seperti itu. Jadi sebelum masuk Islam, beliau itu memang sudah dikenal sebagai seorang wanita yang baik seperti itu. Kemudian karena terkenal seperti itu, terkenal karena kebaikan hatinya, kecantikannya, Ummu Sulaim itu kemudian dilamar oleh seseorang yang bernama Malik ibnu Nadhar. Dari pernikahan itu lahirlah Anas bin Malik. Pernikahannya itu terjadi sebelum beliau masuk Islam ya. Ummu Sulaim itu termasuk orang yang masuk Islam dari golongan Ansor yang pertama-tama. Jadi ketika ada Nabi Muhammad datang membawa agama Islam, tanpa keraguan beliau itu langsung mengikuti ajaran Rasulullah SAW dan meninggalkan kebiasaannya menyembah berhala gitu. Tapi menjadi seorang muslim itu tidak mudah bagi Ummu Sulaim karena
menjadi seorang muslimah itu tidak mudah bagi Ummu Sulaim karena suaminya sendiri Malik bin Nadar itu sangat marah ketika mengetahui Ummu Sulaim itu masuk Islam gitu. Ummu Sulaim dimarahi oleh suaminya ya, apakah engkau telah musyrik gitu. Dengan cerdas Ummu Sulaim menjawab, aku tidak musyrik, tetapi saat ini aku telah beriman. Dan Ummu Sulaim membimbing putranya Anas bin Malik untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat ya. Kemudian bentar. Ini ya, bentar. Anas bin Malik lalu menjadi seorang muslim ya, dan melihat keadaan itu ayahnya Malik berkata kepada Ummu Sulaim, jangan merusak anakku. Jangan merusak anakku dengan mengajaknya mengikuti ajaran Muhammad seperti itu. Ummu Sulaim berkata, sesungguhnya aku tidak merusaknya, akan tetapi aku mengajari dan membimbingnya. Suatu ketika Malik itu dengan marah ya, dengan masih menyimpan rasa marahnya, pergi menuju Syam gitu. Dan dalam perjalanannya beliau itu bertemu dengan musuhnya dan mati terbunuh. Mendengar kematian dari suaminya, Ummu Sulaim berkata, aku tidak akan memberi Anas makanan sampai ia meninggalkan musim susuku. Maksudnya sampai masa penyusuannya selesai ya. Kemudian dia berkata lagi, aku tidak akan menikah sampai Anas dewasa. Seperti itu. Dan kebaikan Ummu Sulaim ini diungkapkan ya oleh Anas ketika dewasa ya. Semoga Allah membalas jasa baik ibuku yang telah berbuat baik kepadaku, menjagaku dengan baik. Ummu Sulaim ini menyerahkan putranya Anas bin Malik ya. Tidak disebutkan sih, saya belum ketemu gitu usia berapa gitu Anas bin Malik itu diserahkan kepada Rasulullah ya. Jadi Ummu Sulaim menyerahkan Anas sebagai pelayan di keluarga Muhammad ya, keluarga Rasulullah SAW. Dan Anas itu menjadi saksi hidupnya Rasulullah seperti apa gitu loh. Dan Rasulullah menerima Anas bin Malik itu dengan baik seperti itu. Ya, kemuliaan sebentar sayang. Ini masih dan kemuliaan serta kebaikan Ummu Sulaim itu terdengar di telinga Abu Thalhah ya. Abu Thalhah itu seorang hartawan di Madinah pada masa itu. Dan karena saking kagumnya dengan Ummu Sulaim, sehingga ia berusaha, oh iya Mbak, bentar ya Mbak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sampai mana ya? Tadi kita sampai pada pernikahan Ummu Sulaim ya dengan Abu Thalhah gitu ya. Dikisahkan ya, karena begitu kagum dengan sosok Ummu Sulaim, Abu Thalhah ini akhirnya meminang Ummu Sulaim ya. Abu Thalhah datang kepada Ummu Sulaim dengan membawa mahar yang banyak, mahar yang mahal sekali pada masa itu ya. Namun lamaran itu ditolak ya. Lamaran itu ditolak langsung oleh Ummu Sulaim gitu. Abu Thalhah pun kaget ya. Abu Thalhah itu kaget, bagaimana mungkin aku ditolak seperti itu. Ummu Sulaim memberikan alasan bahwa beliau tidak bisa menerima lamarannya karena Abu Thalhah adalah seorang
musyrik ya, menyembah berhala, sedangkan Ummu Sulaim adalah seorang muslimah. Ya. Tapi tidak hanya sekali gitu loh. Lamaran pertama ditolak, kemudian Abu Talha datang lagi. Abu Talha datang lagi, meminang lagi Ummu Sulaim gitu. Ya, Ummu Sulaim sebagai seorang sosok yang cerdas, seorang daiyah, beliau tidak silau dengan harta, dengan kehormatan, dengan kegagahan. Nah, lalu ia berkata dengan santun, tidak pantas orang yang sepertimu akan ditolak, wahai Abu Talha. Akan tetapi engkau seorang kafir, sedang aku seorang muslimah yang tidak pantas bagiku untuk menikah dengan agamamu. Lalu Abu Talha berkata, itu bukan kebiasaanmu. Ummu Sulaim berkata, apa kebiasaanku? Ia berkata, emas dan perak. Ummu Sulaim menjawab, sesungguhnya aku tidak menginginkan emas dan perak. Akan tetapi aku hanya inginkan darimu adalah Islam. Seperti itu. Nah, singkat cerita, Abu Talhah akhirnya masuk Islam dengan bimbingan dari Rasulullah SAW dan akhirnya menikahi Ummu Sulaim dengan mahar yang dipersyaratkan tersebut, yaitu keislaman Abu Talhah. Nah, ini ada hadis ya. Seorang perawi hadis berkata dari Anas radhiyallahu an, tidaklah aku mendengar ada seorang wanita yang lebih mulia maharnya dari Ummu Sulaim, yang mana maharnya adalah Islam. Seperti itu. Nah, setelah kisah pernikahan Ummu Sulaim yang sangat fenomenal itu, ini ada kisah kedua tentang kesabaran Ummu Sulaim. Sebelah sini. Mama nggak kelihatan. Yang kedua adalah kisah kesabaran Ummu Sulaim. Ada hadis yang diriwayatkan dari Anas, ia berkata kepada putra Abu Talhah dari istrinya Ummu Sulaim. Ummu Sulaim berkata pada keluarganya, la tuhaditsu Abu Talhah biibnihi hatta akuna ana uhaditsu. Jangan beritahu Abu Talhah tentang putranya. Jadi di sini ceritanya putranya Abu Talhah itu meninggal dunia. Jangan beritahu Abu Talhah tentang putranya. Biar aku sendiri yang memberitahukan kepadanya. Diceritakan bahwa ketika Abu Talhah pulang, istrinya Ummu Sulaim kemudian menawarkan padanya makan malam. Suaminya pun menyantap dan meminumnya. Kemudian Ummu Sulaim berdandan yang cantik dan belum pernah ia berdandan secantik itu. Kemudian diajaklah beliau berhubungan suami istri. Ketika Ummu Sulaim melihat suaminya telah puas dan setelah selesai itu ya, Ummu Sulaim pun berkata, ya Aba Talhah, ara'aita law anna qauman u'aru ariyatahum ahla baiti fatolabu ariyatahum alahum ayyamna'uhum. Qala la, qalat fahtasib ibnak. Jadi begini, ya Abu Talhah, bagaimana pendapatmu jika ada suatu kaum meminjamkan sesuatu kepada salah satu keluarga, lalu mereka meminta pinjaman mereka lagi? Apakah tidak dibolehkan untuk diambil? Abu Talhah menjawab tidak. Ummu Sulaim kemudian berkata, wahai Abu Talhah, bersabarlah dan berusahalah raih pahala karena kematian putramu. Seperti itu. Mendengar itu, Abu Talhah marah. Abu Talhah marah kepada Ummu Sulaim ya. Kemudian berkata, engkau membiarkan aku tidak mengetahui hal itu hingga aku berlumuran janabah. Lalu engkau kabari tentang kematian anakku. Beliau marah. Kemudian Abu Talhah bergegas menemui Rasulullah SAW
dan mengabarkan apa yang akan terjadi, apa yang sudah terjadi. Kemudian Rasulullah SAW pun mendoakan, barakallahu lakuma fi ghabiri lailatakuma. Semoga Allah memberkahi kalian berdua dalam kebaikan pada malam yang telah berlalu dari kalian berdua. Akhirnya Ummu Sulaim, dikisahkan Ummu Sulaim pun hamil lagi ya. Dan bahwa doa dari Nabi SAW itu sungguh luar biasa. Ummu Sulaim setelah itu dikaruniai 7 orang anak yang kesemuanya menghafalkan Al-Quran. Nah, itu mungkin hikmah di balik kesulitan ada kemudahan. Satu kesulitan tidak mungkin mengalahkan 2 kemudahan. Ya, dari dua kisah tadi, dari 2 kisah Ummu Sulaim tadi, pelajaran apa, hikmah apa yang bisa kita pelajari ya? Yang pertama, dari kisah pernikahan Ummu Sulaim dengan Abu Talhah ya. Dan ketika sebelumnya dari Ummu Sulaim ketika beliau masuk Islam, tapi suaminya masih tetap musyrik, dan dari pernikahannya dengan Abu Talhah ya. Pelajaran yang bisa kita ambil adalah jadilah orang yang memiliki pendirian yang kokoh. Jangan sampai mau berkorban agama hanya karena ada pria atau wanita yang tertarik untuk menikah seperti itu. Jadi sebagai muslimah kita harus memegang teguh iman di dada kita ya. Jangan sampai goyah dengan apapun jika kita belajar dari beliau gitu ya. Karena waktu itu akhirnya beliau menikah dengan Abu Talhah, tapi beliau tidak meninggalkan keislamannya, bahkan Abu Talhah pun akhirnya masuk Islam gitu ya. Dan Abu Talhah pun akhirnya menjadi salah satu sahabat yang menjadi pembela agama Allah seperti itu. Kemudian dari kisah yang kedua, ketika kematian putranya ya, dari kisah ini kita bisa melihat bagaimana kuatnya kesabaran Ummu Sulaim. Sungguh beliau begitu penyabar gitu. Bahkan sampai bisa seperti itu gitu ketika putranya meninggal, begitu tenang, memberikan kabar kepada suaminya, juga menunggu suaminya itu tenang seperti itu. Nah, kemudian kesabaran sendiri ada 3 ya di sini. Sabar secara bahasa artinya al-habsu, yaitu menahan diri, sedangkan secara syar'i sabar itu menahan diri dalam 3 perkara. Sabar untuk taat kepada Allah, sabar terhadap hal-hal yang diharapkan, dan sabar terhadap takdir Allah yang dirasa pahit. Baik, demikian ya kisah Ummu Sulaim. Ummu Sulaim itu terkenal, yang dikenal orang itu Ummu Sulaim, padahal namanya itu yang dikisahkan dalam banyak riwayat namanya itu Rumaisa gitu ya. Sebenarnya Rumaisa itu cukup ini ya bagi saya. Jadi karena terinspirasi dari beliau itu, saya dan suami menamakan anak pertama kami dengan nama ini gitu loh. Baik, anaknya yang meninggal yang dikasih tahu, kurang tahu ya, ini tidak disebutkan namanya siapa. Tidak disebutkan namanya siapa. Tapi saya sempat membaca ada salah satu riwayat, putra pertama dari Abu Talhah dan Ummu Sulaim itu bernama Abdullah. Namanya tidak disebutkan, Teh. Mohon maaf. Saya juga belum sempat cari-cari gitu namanya putranya siapa yang meninggal, terus putranya dengan Abu Talhah siapa saja gitu ya. Sedangkan Anas bin Malik adalah putranya Ummu Sulaim dengan pernikahannya yang terdahulu.
Seperti itu. Mungkin dari Teh Selna atau Dek Sausan ada yang mau menambahkan? Baik, insya Allah cukup sekian hari ini ya tentang Ummu Sulaim gitu, karena belum ada tambahan dan tidak ada yang mau didiskusikan lagi. Kita cukupkan sekian ya. Alhamdulillah, semoga kita banyak ini ya bisa meneladani beliau, kita bisa mencontoh keteguhan hati Ummu Sulaim, kesabarannya, dan banyak lagi akhlak-akhlak baik dari Ummu Sulaim yang bisa kita contoh. Diakhiri ya Teh ya. Baik, kita akhiri dengan bacaan istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, dan doa penutup majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf apabila ada salah dan hilaf dari saya. Tadi banyak pesan sponsornya ya, banyak yang lewat tadi di awal-awal gitu. Kebenaran datangnya dari Allah, dan jangan ragu untuk kita mendatanginya. Dan apabila ada kesalahan itu datangnya dari saya. Mohon maaf atas segala hilaf. Jangan lupa mari kita doakan saudara-saudara kita yang berada di Palestina yang saat ini telah kondisinya ya Masya Allah ya luar biasa, banyak sekali serangan dan korban yang berjatuhan, termasuk warga sipil, anak-anak, dan sebagainya. Baik, juga bisa, saya akhiri. Jazakumullah khair atas kehadirannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masuk buku.